Sehingga kadang-kadang kita nggak bisa memprioritaskan kalau kita berada dalam suatu keterbatasan, entah airnya yang terbatas atau tempatnya terbatas, antri atau waktunya yang terbatas. Kita tuh harusnya memprioritaskan yang penting sah walaupun nggak sempurna. Tahukah jamaah sekalian bahwa yang wajib ya, yang wajib dibasuh pada saat wudhu itu cuma 4 anggota tubuh saja. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza kuntum ila sholati, kalau kalian mau sholat, fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, satu wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, usap sebagian kepala, 3. Wa arjulakum, basuhlah kaki, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Udah cuma 4 itu doang. Jadi kalau kita tuh wudhu cuman basuh wajah, tangan sampai siku, usap sebagian kepala, basuh kaki sampai mata kaki, selesai wudhunya sah walaupun minimalis tapi sah. Jadi kalau airnya terbatas, itu prioritasnya 4 itu aja. Nah kalau misalnya nggak terbatas, di rumah lagi santai, ya silakan mau jebir silakan. Dan ini cukup satu kali sampai rata, udah. 1 kali wajah sampai rata, 1 kali tangan sampai situ, gitu. Minimalisnya. Jangan sampai kita berpikir gini, ya tadi pas wudhu lupa kumur, dia wudhu lagi. Habis wudhu, ya lupa tidak 3 kali kan basuhan, wudhu lagi dia. Udah 3 kali kan basuhan, aduh lupa tadi kuping kagak dibasuh, wudhu lagi dia. Bolak balik aja dia wudhu. Karena dia tidak tahu mana yang prioritas, mana yang aksesoris. Yang wajib itu cuma 4 ini aja jemaah sekalian. Maka kalau kita buru-buru wudhu, udah waktunya, udah dipanggil ke boarding ke pesawat, gitu ya. Ya belum sholat, tapi yang antri masuk pesawat masih banyak. Kita wudhu aja biar sholat juga, sholatnya udah Al-Fatihah doang, kulhu udah kulhu gitu ya. Kulhunya pun cuma seayat dia, kulhu Allahu ahad, Allahu akbar gitu ya. Satu. Nah, begitu rakaat yang kedua Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Allahu samad, Allahu akbar, itu bisa. Kenapa? Karena bacaan yang wajib cuman Al-Fatihah doang. Nanti kita masuk ke gerakan dan bacaan. Oke, inti kita masuk ke bacaan dan gerakan ya. Tapi intinya wudhunya nggak apa-apa kalaupun nggak terlalu komplit banget. Atau misalnya lagi di mall, wudhu ngantrinya panjang, maghrib terbatas waktunya. Kalau kita wudhunya yang sempurna banget, keburu bete orang nungguin di belakang. Mana umurnya pakai 3 kali masukin air ke hidung. Lama orang di belakang kita udah ngeliatin jam mulu gitu loh. Udahlah, kita lihat-lihat situasi juga. Nggak usah yang terlalu sempurna juga. Cucinya harus dipijitin dulu. Iya bagus itu, tapi jangan pas lagi antri panjang di waktu yang sempit gitu. Ya misalnya di waktu yang sempit, barber, dah sholat. Sholatnya juga udah salam kanan salam kiri, langsung berdiri bu. Zikirnya entar di luar aja. Kadang-kadang lagi maghrib antri zikir panjang, nangis. Kalau ada yang kayak gitu saya colek bu. Bu, mohon maaf, gantian tempatnya. Tar dulu lagi zikir bisa di belakang. Kita sholat di sini, ngejar waktu. Gitu bu ya. Baik. Ini dia. Dalilnya kita skip aja, ibu baca sendiri. Wah, enak tuh bu. Saya nggak bisa makan sambil ngomong sih ya. Oke, baik. Nah sekarang rukun wudhu bu itu ada 6. Soal wajah, tangan, kepala, sama kaki itu di 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1 itu di niat, itu tambahannya. Memang di Al-Quran tadi nggak disebutkan, tapi ditambahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tadi. Innamal a'malu binniyat. Ibadah itu tidak akan sah kecuali kalau apa? Kalau ditambahin niat. Sama kayak mandi itu kalau nggak didahului niat itu nggak sah mandi junubnya, walaupun keramas, gitu ya. Nah jadi wudhu itu harus didahului dengan niat. Bagaimana cara niat berwudhu? Saya mau nanya bu, saya mau melafatkan niat. Nawaitul wudhu alirafil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya lagi niat nggak?
Selagi niat wudhu nggak? Enggak, saya ngisi pengajian, enggak niat wudhu. Saya melafatkan niat wudhu, beda. Melafatkan niat dengan berniat itu beda. Niat itu tempatnya di hati. Ketika saya berniat dalam hati, Allah saya mau wudhu, lalu saya nawaitul wudhu, itu namanya niat. Walaupun saya tidak bilang nawaitul wudhu, tapi dalam hati saya berniat berwudhu, itu namanya niat. Jadi kalau dalam hati saya, ya Allah saya mau wudhu, misalnya saya baru belajar wudhu, saya belum bilang nawaitu, tapi dalam hati saya udah bilang, ya Allah ini saya mau wudhu, berarti itu udah niat. Yang kedua, saya membasuh wajah. Pertanyaannya, batasan wajah itu mana? Batasan wajah itu sampai mana? Itulah yang wajib dibasahi pada saat wudhu. Wajah itu yang kelihatan ini aja, atau yang di balik kerudung juga kena? Ini wajah nggak? Ini wajah nggak? Bawah itu wajah nggak? Ini wajah nggak? Ini wajah nggak? Ini? Ini? Ini wajah apa nggak? Bukan. Jadi yang wajah yang mana? Begini. Ini wajah. Ini wajah nggak? Saya mau nanya, batasan dagu yang menjadi wajah itu ini atau ini? Begini atau begini atau begini atau begini? Soalnya itu menentukan, Bu. Batasan wajah itu adalah yang wajib dibasahi saat wudhu, yang boleh terbuka pada saat sholat. Kalau yang tidak termasuk wajah berarti tidak wajib dibasahi saat wudhu dan harus ditutup pada saat sholat. Oke, gini, batasan wajah itu adalah kalau dari atas ke bawah, min manabiti sya'ri ila asfalil dhaqan, dari tempat tumbuhnya rambut ubun-ubun di jidat ini, tempat tumbuh rambut di sini, sampai dagu bagian bawah. Dagu bagian bawah itu adalah yang ditopang oleh tulang. Maka yang di bawah dagu ada tulangnya ini masih wajah. Cuman yang tidak ada tulangnya itu leher. Maka kalau ada orang punya double chin, wajah itu hanya the first chin. Adapun the second chin itu leher. Ayo ya. Jadi pertanyaannya nih, yang wajib dibasuhi adalah dari sini sampai sini. Kalau kanan kiri, dari sebelum kuping kanan sampai sebelum kuping kiri dengan garis rahang. Itu yang wajib dibasuh. Jangan mentang-mentang wajah itu yang diperlihatkan begini doang, ini nggak dibasuhi. Enggak, Bu. Aslinya wajah itu sampai sini, cuman biar antem aja begini kan. Enggak kelihatan tembem. Aslinya kan tembem. Disiasatin pakai kerudung antem, gitu kan? Tapi ini tetap wajah ini. So kalau kita berwudu tanpa membuka kerudung bisa nggak? Bisa. Jadi membasahinya tuh gini, Bu. Bisa. Ciputnya dinaikin ke atas dikit, jenong-jenong deh. Gitu. Ya. Ambil ininya diginiin, Bu. Tuh, jadi tembung kan? Tuh. Tuh. Ini bawah dagu yang dagunya ada tulangnya. Gitu. Tapi begitu sholat jangan begini. Ini leher. Sholat itu begini. Jadi bawah tulang dagu buat naikin kerudung. Kadang-kadang ada orang sholatnya sampai begini. Begitu dia baca, naik ke atas ya, kagak disangkutin sih. Udah dikasih tempat nyangkutin di sini apa begini? Ini naik ke atas udah dibaca, kesangkutin aja di sini di tulang dagu. Nih begini nih tulang dagu, tapi jangan terlalu ke belakang sehingga lehernya kelihatan, gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau ibu mau begini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa begini, ya. Tapi bolehlah disangkutin di tulang dagu. Tulang dagu itu termasuk wajah, tapi yang tidak bertulang itu namanya leher
wajib ditutup saat sholat dan tidak perlu dibasuh pada saat berwudunya, hanya di tulang dagu aja. Oke, baik. Membasuh wajah itu yang wajib 1 kali, yang penting rata, itu udah cukup. Tapi kalau sampai 3 kali itu bagus. Nggak usah berkali-kali sampai 10 kali buang air, maksimal 3 kali aja. Membasuh kedua tangan, yang wajib dibasuh tangan itu dari mana? Dari ujung jari atau ujung kuku manapun yang lebih panjang sampai siku, sikunya harus kena air. Maka kalau kita lagi travel kemana-mana, bawalah baju yang bisa disingkap sampai siku. Kadang-kadang ada baju yang nggak bisa disingkap, Bu. Ini ditarik-tarik susah. Gimana dong? Ya, dia masuk ke dalam toilet dong, buka bajunya hanya untuk nyuci tangan doang. Nggak apa-apa. Perempuan kan gitu. Nggak apa-apa ribet, yang penting cantik, katanya gitu kan? Ya. Ibu-ibu itu, Bu, nggak penting ribet, yang penting cantik. Buktinya apa? Kalau dia kondangan ya, dia jaga wudhu loh. Dia tahan sepanjang kondangan tuh, dia nggak kentut, dia nggak pipis, dia tahan aja, biar nanti begitu asar dia bisa sholat tanpa wudhu lagi. Ya kan? Menderita nggak apa-apa, yang penting cantik. Ada ibu-ibu pasang konde itu ya, kondenya berat tuh, nggak apa-apa, yang penting cantik katanya. Ada apa lagi? Pakai high heel 12 cm, kakinya itu sampai varises, Bu, tapi tetap dipakai biar cantik. Ya, ya terserah sih, saya mau ogah. Baik, berikutnya lagi, mengusap sebagian kepala. Nah, ini di dalam ayat Al-Maidah ayat 6 tadi, mengusap sebagian kepala itu tidak disebutkan sebagiannya itu seberapa banyak. Makanya para ulama nanti beda pendapat nih, sebagian kepala itu dari mana sampai mana. Ternyata kalau para ulama dalam mazhab Syafi'i, Bu, cukup beberapa jari, 1, 2, 3 jari itu udah cukup. Jadi kalau kita berwudu tanpa melepas kerudung, kita basahi tangan, kita pakai mikrofon kedengaran ya. Basahi tangan, angkat ciput, set. Ini saya udah nyentuh beberapa helai rambut di atas kulit kepala dan saya yakin menembus kulit kepala. Udah selesai. Ada orang yang kerudungnya kan di layar-layar ya, menitik lagi, layar, menitik lagi. Itu satu box tuh habis tuh. Begitu dia mau wudhu, ribet kan, mau bongkar-bongkar. Nah nggak bisa nih ini, beginian susah nih. Maka bisa aja. Ini soalnya makanya aja udah bonceng dia. Jadi mau wudhunya kalaupun nggak ketemu di sini, yang penting kulit rambut yang ada di atas kulit kepala, sini juga bisa nih. Kan kulit kepala nih, bisa begini. Tapi bukan rambut yang jauh dari kulit kepala, rambutnya dikepang panjang, ini begini doang. Gak bisa. Kenapa? Karena yang wajib dibasahi itu adalah kulit kepalanya. Maka rambut yang ada di atas kulit kepala yang kita yakin saat membasuhnya pasti menyentuh membasahi kulit kepala. Kalau rambut dikepang sampai bawah, mana kulit kepalanya? Gak ada, maka di sini. Nanti kita akan mendapati ada sebagian yang harus setengah kepala. Sebagian ulama itu setengah kepala, bisa setengah ke depan, bisa setengah ke belakang, bisa setengah ke samping. Kalau para ulama dalam mazhab Hambali minimal seperempatnya. Seperempat itu adalah satu tapak aja. Dibasuh, Bu, beda membasuh sama mengusap ya. Kalau wajah tadi membasuh, kena air langsung. Tangan kena air langsung. Tapi kalau ngusap, tangan aja dibasahi, lalu kita usap, tok, udah, itu ya. Nah itu seperempat. Itu yang minimalis, yang penting sahnya itu segitu. Tapi kalau mau yang sempurnanya, basuh, basah kan, gini, ke belakang, ke depan lagi, Itu buat yang rambutnya pendek aman, Bu. Baik, yang rambut. Nah, kan bapak-bapak tuh kalau wudhu ya. Iya bener. Ya nggak apa-apa, Bu, sampai saya juga gitu. Kalau misalnya dia habis wudhu, cermin di dekat wastafel tuh udah ketahuan. Cermin. Nah saya mah, kan rambutnya, ini rambut segini. Kalau begini, udah begini aja gitu ya. Gak apa-apa. Jadi kalau di semua ini tuh sunnah. Tapi kalau hanya sekedar wajibnya hanya dengan 2 jari saja, set itu sudah
sedasar. Maka ini sangat memudahkan bagi mereka yang tidak perlu membuka kerudung untuk berwuduk di luar. Tapi kalau berwuduk di luar, pakai yang begini-begini aja Bu, yang enak buat diginiin, jangan yang begini gitu ya, ribet banget ya. Oke, baik. Berikutnya adalah mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Kaki itu yang wajib cuman dari bawah nih, telapak kaki, kemudian punggung kaki sampai ke mata kaki. Kadang-kadang kan orang kalau ada keran diginiin dong kan, bisa nggak? Bisa. Tapi ininya apa? Jari-jarinya itu jangan begini, takutnya di sini nggak basah. Jadi walaupun pakai sepatu begini, ketika berwuduk diginiin, dijembiarin, itu ya. Begitu udah sininya udah basah semua, mau masuk sepatu, ngerek, menciut lagi dia. Set. Nah, sebagai tambahan informasi, kalau kita pakai cincin yang udah kita pakai berpuluh-puluh tahun, cincin nikah biasanya, kan kadang-kadang ukurannya udah kekecilan ya. Sebetulnya cincin tidak pernah berubah ukuran ya. Dari buat tahu, saya juga nggak pakai, udah kekecilan, bukan cincinnya yang mengecil kan, jarinya makin. Nah kalau misalnya kita pakai cincin yang bertahun-tahun, maka cincinnya itu di ke atas ke bawahin Bu, kayak gini. Di ke atas ke bawahin biar apa? Biar air itu tidak di sini kan ada orang pakai cincin tuh yang kalau dilepas Bu langsung ada putih gitu ya. Nah, itu tuh hati-hati kalau berwudu harus kena air di dalam. Sama kayak kaki, tapi kaki nggak ada cincin ya. Baik, jadi membasuh kedua kaki itu yang penting basah sampai mata kaki, basah sampai mata kaki. Kemudian tertib itu artinya apa? Tertib itu artinya kita tidak boleh random, harus berurutan. Nggak boleh kaki dulu baru wajah, nggak boleh tangan dulu baru wajah, nggak boleh. Harus urutan. Tapi di sini tidak wajib yang namanya al-muwalat. Ibu tahu nggak muwalat? Muwalat itu artinya melakukan wudhu dalam sekali waktu tanpa jeda. Saya mau nanya, boleh nggak kita wudhunya dicicil? Kayak KPR Bu dicicil. Contoh, saya lagi ke toilet, saya di wastafel, cuci muka, cuci tangan sampai singgu, membasahi. Begitu saya mau cuci kaki, kagak ada keran. Mau naikin kaki, udah diwanti-wanti sama penjaga toilet, nggak boleh naikin kaki. Boleh naikin kaki. Nah, kalau mau cuci kaki Bu, di tempat wudhu di musola naik 2 lantai lagi. Saya udah cuci muka, tangan sama kepala dong, ya kan? Lalu saya naik tuh 2 lantai ke atas, saya cuci kaki doang boleh nggak? Makanya tadi saya nanya boleh dicicil apa enggak? Itu kan dicicil, tinggal 25%-nya kan belum lunas seperti boleh? Gimana deh? Nah, di sini rukunnya tidak ada mualat. Mualat itu artinya berwudu sekali waktu selesai, dan itu tidak wajib. Maka boleh dicicil dengan syarat. Saya tinggal nyuci kaki doang tadi dengan syarat cucian yang terakhir saya basuh di kamar mandi bawah tadi itu masih basah. Jadi kalau tadi saya udah umur, udah apa segala macam ya, anggaplah yang wajib-wajibnya aja, wajah, tangan, sama ngusap kepala. Saya naik ke atas, usapan kepala saya giniin. Tadi saya ngusapnya di sini. Ya udah kering, keburu naik tangga, liftnya ngantri, naik tangga. Nah begitu naik tangga udah kering kan, terakhir kepala udah kering, tapi tangan masih basah. Berarti saya yang tangan sama muka udah gak usah lagi. Berarti usap kepala aja, terus saya cuci kaki. Gitu kira-kira. Tuh ya. Yang penting masih basah. Tapi kalau semuanya udah kering Bu, misalnya tempat cuci kakinya di luar gedung di SPBU seberang. Sampai di seberang udah kering semuanya. Kita ulangi lagi dari awal, ya. Ulang lagi dari awal. Oke.
Jadi wudhu itu boleh dicicil dengan syarat yang tadi, yang dicuci terakhir masih basah. Tapi kalau kita mau melakukan pencucian di dalam sekali waktu, itu dapat kesunahan tersendiri. Kalau kita berwudhu gitu ya, dari niat sampai mencuci kaki tempat yang sama tidak berpindah, itu dapat kesunahan tersendiri. Apalagi meninggalkan kemakruhan yang ada. Apa kemakruhan yang kita tinggalkan saat berwudhu? Tidak ngobrol. Ya kan, misalnya cuci muka, nanti kita mau kasih yang apa? Apa dong? Ya kalau bolehnya sih boleh, sahnya sih sah, tapi makruh. Gitu loh, kan bisa ambil nyuci kaki baru mau makan siang kan? Nah, jadi dapat kesunahan kalau kita meninggalkan kemakruhan. Oke, sekarang wudhu yang sunah-sunahnya. Kalau tadi kan yang minimalis yang paling sah. Artinya kalau kita tidak membasuh salah satu di antara yang tadi, kita tadi tidak tertib, tadi tidak basuh muka, atau tidak membasuh tangan, atau tidak membasuh kaki, kan nggak sah wudhu kita. Tapi kalau misalnya ini di skip pun wudhu kita tetap sah. Cuman kalau kita mau wudhu kita yang sempurna, kalau mau yang sempurna berarti ini semua. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, cuci tangan. Kali aja tangan kita kotor kan. Lalu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kumur. Kumur itu memang disunahkan berlebihan kalau tidak dalam kondisi berpuasa dan tidak mengganggu orang lain. Kalau kita lagi di dalam kamar mandi sendiri, kalau misalnya itu memungkinkan, tidak mengganggu orang lain, silakan. Tapi kalau kita berwudu sekiranya ada orang lain kanan kiri kita, orang langsung gitu ya. Ya udah. Nah, kalau kondisi yang berlebihan itu tidak boleh kalau kita dalam kondisi berpuasa. Takut ya, Pak. Iya. Kumur dalam kondisi puasa selama tidak berlebihan nggak apa-apa. Dan syaratnya juga satu lagi jujur. Masuk 3, keluar 3. Kalau masuk 3, keluar 2, korupsi tuh. Panggil sama KPK dulu. Oke, baik. Istinsyak, istinsar. Istinsyak itu masukin air ke hidung. Istinsar itu mengeluarkan. Ini juga tidak boleh berlebihan kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa, ditinggalkan lebih bagus. Kemudian bersiwak. Kalau Nabi kan membersihkan giginya pakai siwak. Kalau kita pakai sikat gigi. Kalau nggak mau pakai sikat gigi, minimal kita ya pakai mouthwash atau kumur-kumur aja udah cukup sebetulnya. Karena kalau sikat gigi 5 kali sehari semalam tipis juga lapisan email gigi kita ya. Dan kita pakai fluoride. Kemudian meresapkan air ke jenggot, itu bapak-bapak lah ya. 3 kali basuhan. Wajah 3 kali, tangan kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Ibu biasanya kanan, 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 kiri, kiri, atau kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, 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 enggak kanan, kiri, nari. Kaki juga gitu, kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Tapi kalau kanan, kiri, kanan, kemudian membasahi seluruh kepala tadi ya, mengusap seluruh kepala itu disunahkan. Tapi jika kita tidak memungkinkan, cukup tadi cuma gini dong. Tapi gini, saya mau dapat kesunahan dalam membasuh kepala tapi tidak usah disemuai, boleh nggak? Dalam mazhab Syafi'i, membasahi seluruh kepala bisa diganti dengan mengusap 3 kali. 1, 2, 3. Itu sudah sama dengan membasuh seluruh kepala. Bukan membasuh, mengusap. Telinga mau dibasuh, boleh, dapat kesunahan. Nggak dibasuh pun karena ribet kerudungnya tadi banyak peniti. Nggak apa juga. Jadi kuping itu bukan rukun, dia sunnah. Ya. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, tahlil menyela-nyelai jari. Mualah itu tadi udah kita sebutin, melakukan wudhu tanpa jeda itu dapat kesunahan tersendiri. Tapi kalau nggak memungkinkan ya nggak apa-apa dicicil. Tidak menyeka air wudhu dalam mazhab Syafi'i juga disunahkan, biar mengering sendiri. Sunnahnya ya, bukan berarti nggak boleh.
Tapi sunnahnya disuruh ngering sendiri. Cuman kita lihat-lihat kondisi juga, Bu. Soalnya pakai mukena. Misalnya kalau kita pakai mukena orang, enggak dikeringin, abis kita pakai langsung dilipat, nggak ada tempat gantungan mukena kan? Abis dipakai dilipat jam. Ya udah, untuk kemaslahatan bersama hapus saja, biar enggak. Kalau saya pakai mukena kita sendiri, mungkin di rumah kan kita gantung, kering dia. Kalau dilipat gini kan nggak kering. Kemudian berdoa setelah berwudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal sholihin. Udah. Kalau bisa juga sholat sunnah setelah berwudu. Kemudian memijat. Memijat itu maksudnya, Bu, ketika membasuh wajah nggak cuma gini doang. Sunnahnya di gini. Kayak Ibu pakai serum itu loh. Serum kecantikan sebelum moisturizer. Tap kan, toner juga. Kaki juga. Makanya di beberapa tempat itu ada tempat duduknya, nggak ada tempat duduk buat pijit-pijit kaki. Disunahkan sih, tapi nggak harus. Kalau mau ya dipijit-pijit, biar diresapin airnya. Oke, masih ada waktu nggak? Jam 1. Dikit lagi, Ustaz. Masih dikit lagi. Ini baru pembatal, belum mandi, belum tayang. Tapi nggak apa-apa, di pertemuan kedua kan kita masih bahas syarat sah. Di syarat sah nanti kita tambahin. Oke. Yang batalin wudu, yang batalin wudu itu ada yang disepakati para ulama, ada yang enggak. Gak usah nanya, emang hadisnya beda, emang Qurannya beda, nggak usah kejauhan ke sana. Qurannya sama, hadisnya sama, cuma ngambil kesimpulannya beda-beda. Kalau yang disepakati, yang membatalkan wudu apa? Kalau sesuatu dari kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Pertanyaan gini, kalau kita wudu batal di dalam sholat, berarti sholat kita batal nggak? Batal dong, karena kan sholat harus punya wudu. Kalau wudunya di dalam sholat batal, otomatis sholatnya ikut batal. Berarti kalau kita kentut di dalam sholat, sholatnya batal, wudunya batal. Pertanyaannya, kalau dalam sholat kita pengen kentut, teman-teman biasanya ditahan apa dikeluarin? Sayang. Gantung rokaatnya ya. Tergantung rokaat. Kalau rokaat keempat lagi tanya, ditahan. Ya ditahan. Kalau baru mulai aku ikhlas. Misalnya rokaat kedua, Nah itu itu ditahan apa dilepaskan? Ditahan. Tapi lepas sendiri biasanya. lepas sendiri balik. Kalau udah sujud kan pasti Kenapa? Pertanyaannya ya. Kadang udah kebelet banget kan harusnya dilepasin aja. Untuk apa dilepasin? Kenapa kentut yang udah di ujung tanduk itu ditahan? seperti bulan pernikahan. Memangnya kentut seberharga itu sampai dipertahankan Sholatnya yang Sholatnya berharga. Sholatnya kalau berharga Tinggal kan pulang lagi. selesai gitu ya. Nah gini, anggaplah kita tahan ya. Begitu ruku ditahan, tidal ditahan, sujud ditahan dengan segala otot yang kuat. Begitu kita duduk di antara dua sujud, bukan keluar sih, kok tiba-tiba perasaan ingin hilang. Ya kan? Perasaan tadi pengen banget, tapi ketika duduk di antara dua sujud, perasaan itu hilang sendiri. Apa yang akan dilakukan? Lanjut, batalin. Kenyataannya lanjut. Oh gitu ya. Sudah balik lagi ke atas katanya Ustaz. Ya enggak, apa yang akan diputuskan saat tadinya pengen banget kentut, tiba-tiba kentutnya hilang sendiri sebangun dari sujud. Enggak tahu. Itu jawabannya. Suara dan Oh. Ya kan? Untung ada